Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pentingnya dua kalimat syahadat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai pentingnya dua kalimat syahadat pada unsur bahwa dua kalimat syahadat sebagai al-madkhulu ilal Islam, gerbang atau pintu masuk menuju Islam. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai khulasatu ta'alimil Islam, bahwa pentingnya dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah bahwa kalimat syahadat itu merupakan ringkasan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran di dalam Islam. Saudara-saudaraku sekalian, perlu difahami bahwa inti dari ajaran Islam itu, diterima tidaknya ajaran Islam itu tidak lain dan bukan ada dua. Pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan ini merupakan inti diterima tidaknya amalan-amalan kita. Dan keikhlasan ini termaktub atau terkandung di dalam syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti ajaran Islam yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Hal ini termaktub di dalam syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tentu di dalam pengajaran-pengajaran atau ajaran-ajaran yang lain, kita bisa membedakan mana itu yang aksesoris, mana itu yang permukaan, mana itu yang inti, mana yang inti di bawah inti. Dan kalau kita ilustrasikan misalnya di dalam Al-Quran juga sama. Jadi kandungan Al-Quran itu juga memiliki inti. Dan kita tahu intinya adalah surah Al-Fatihah. Sesuatu yang inti ini adalah hakikat. Karena Al-Fatihah dianggap inti dari Al-Quran, dianggap penting, maka membaca Al-Fatihah diwajibkan bagi kita setiap sholat. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya kita mempelajari Islam itu dimulai dari global dulu, baru ke perincian atau rinciannya. Saya kira termasuk dari kita mempelajari syahadat ini adalah mempelajari dari yang global, nanti berikutnya dirinci pada rukun-rukun berikutnya. Dan saya kira juga bahwa, dan tentu di dalam pembahasan apapun, lebih mudah dan saya kira itu tatanan yang lebih baik adalah dimulai dari yang global, kemudian yang rinci. Tidak ada bedanya ketika kita belajar semasa duduk di SD, SMP, atau SMA, atau perguruan tinggi. Misalnya di dalam pengajaran awalnya kita diajarkan IPS. Kemudian IPS itu misalnya pelajaran ekonomi, ilmu politik dan sosial, sastra, hukum. Berikutnya disiplin ilmu ini akan diurai kembali atau dirinci kembali. Ada ekonomi misalnya, ada akuntansi, ada manajemen dan lain-lain. Ilmu politik dan sosial misalnya ada ilmu politik, hukum internasional dan lain-lain. Atau di sini bisa sosiologi, antropologi, sastra, ada sastra Indonesia, ada sejarah dan lain-lain. Hukum pun demikian. Inilah yang kemudian kalau sudah akuntansi, manajemen biasanya kalau di perguruan tinggi dijadikan semacam prodi atau program studi. Inilah yang kemudian kerap kali kita
keliru di dalam mempelajari Islam. Kita mulai dari yang detail, yang teknis, lantas yang menjadi persoalan, yang menjadi ironis, yang global tidak kita pelajari. Saudara sekalian, di dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi maka ketahuilah, tetapi saya lebih suka bahwa kata i'lam atau fa'lam ini sebagai fi'il amr dimaknai ilmuilah. Jadi ilmuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perubahan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa pentingnya dua kalimat syahadat ini sekali lagi adalah bahwa kalimat syahadat merupakan khulasatu ta'alimil Islam. Jadi ringkasan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran di dalam Islam. Dan tadi kita fahami inti ajaran Islam adalah pertama, ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekiranya saudara sekalian terkait dengan pengajar inti atau ringkasan dari ajaran Islam ini, tentu kita tidak mencontoh dari tanggapan atau tidak mencontoh dari respon kaum munafik, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami illa ghurura, melainkan tipu daya. Tetapi kita sebagai seorang muslim, ketika hari ini kita difahamkan, kita disadarkan atau kita memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya dua kalimat syahadat, terutama dua kalimat syahadat ini merupakan inti dari ajaran Islam, tentu kita akan mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, wa sadaqallahu, dan benarlah Allah, wa rasuluhu, dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Semoga kita diberikan oleh Allah tambahan selalu iman dan ketundukan atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan singkat mengenai poin khulasatu ta'alimil Islam, ringkasan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran Islam yang merupakan bagian dari pentingnya dua kalimat syahadat, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.